Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Yani dengan NIM 2020203862201052. Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah IAIN Parepare. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas video UAS saya dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Dosen pengampu Pak Andi Rio Makula Wahyu. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke soal ujian dan selamat menyaksikan. Adapun soal nomor 1 yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan Baitul Mal At-Ta'mil atau BMT. Adapun jawabannya yaitu, yang dimaksud dengan Baitul Mal At-Ta'mil atau BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep Tanwil dan Baitul Mal dengan target operasionalnya fokus kepada sektor kecil menengah atau UKM. Adapun soal nomor 2 yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi umat. Adapun jawabannya yaitu, yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya. Adapun soal nomor 3 yaitu, jelaskan 3 tahapan upaya membentuk modal pengelolaan BMT dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat. Adapun jawabannya yaitu, dalam upaya membentuk model pengelolaan BMT dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan 3 tahap, antara lain yaitu, yang pertama, pembaruan sistem pengelolaan dan efisien administrasi penyaluran BMT. Pembaruan sistem pengelolaan BMT dengan cara pertama, BMT harus mampu memberikan syarat garansi kepada individu untuk setiap pembiayaan yang diberikan. Yang kedua, upaya pengelolaan pemberdayaan umat secara maksimal. Pemberdayaan merupakan upaya memperluas pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dan yang ketiga, pembaruan tahap model dalam melakukan pengembangan BMT dalam kegiatannya dalam pengembangan ekonomi rakyat dan lembaga mikro atau seperti BMT. Maka hal ini yang paling penting adalah investasi pada bidang modal manusia. Adapun soal nomor 4 yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan koperasi syariah dan sebutkan kendala apa saja yang dialami koperasi syariah dalam mengembangkan usahanya. Adapun jawabannya yaitu, koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak atau sedekah, dan wakaf. Dan kendala yang dialami koperasi syariah dalam mengembangkan usahanya yaitu, yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat akan koperasi. Yang kedua, pengelolaan koperasi yang masih jauh dari profesional. Dan yang ketiga, keengganan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Adapun soal nomor 5 yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan wakaf dan wakaf uang. Adapun jawabannya yaitu, yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Dan yang kedua, pengertian wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang digunakan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termaksud dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Adapun soal nomor 6 yaitu, apa yang dimaksud dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia, serta sebutkan tugas dan wewenang BWI, Badan Wakaf Indonesia. Adapun jawabannya yaitu,
Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Adapun tugas dan wewenang BWI. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Dan yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Dan yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Adapun soal nomor 7 yaitu, jelaskan dan berikan contoh mengenai wakaf produktif. Adapun jawabannya yaitu, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tepat yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh dari wakaf produktif adalah yang pertama, mewakafkan tanah untuk kegiatan pertanian, dan yang kedua, mewakafkan toko untuk kegiatan perdagangan, dan sebagainya.